Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan, apabila malam hari ini kembali kami bersama umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dapat kembali berkumpul bersama untuk kami melaksanakan ibadah online melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada setiap kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami tidak terkecoh dengan keadaan zaman yang tidak menentu ini ya Tuhan. Tapi arah fokus kami terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mohon dengan rendah hati, turunlah pengurapan-Mu atas kami semua, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas apa yang kami lakukan malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapakku, kami kembalikan semua segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak untuk menerima semuanya itu. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya berharap kita semua dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Hari, Bapak Andre, Ibu Lydia yang sudah mempercayakan saya untuk melayani di program Zoom New Life ini. Kiranya Tuhan memberkati program ini dan tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan siapapun kita yang masuk dalam grup ini diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema malam hari ini tentang strategi setan versus strateginya Allah. Ya. Jadi kalau saya berbicara strategi ini bukan bermaksud berbicara tentang olahraga, dunia olahraga, juga bukan tentang dunia kemiliteran. Betul, dunia olahraga misalnya sepak bola sederhananya ya. Masing-masing tim itu biasanya punya strategi. Strategi apa? Ketika mereka melihat lawan bertanding, maka seorang pelatih itu mulai memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat memenangkan pertandingan ini. Demikian juga di dalam dunia kemiliteran. Ya. Dunia peperangan, strategi apa yang harus saya terapkan kepada anak buah saya? Kata komandan, supaya kita bisa memenangkan peperangan ini. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang strategi setan versus strateginya Allah. Saya akan mengawali dari pembacaan kita yang tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan membaca mulai ayat 7, dikatakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan ketika saya menyampaikan firman bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dalam segala keadaan. Apapun keadaannya, baik dalam suka, baik dalam duka, baik waktu siang, baik waktu malam, baik ketika kita sakit, demikian juga ketika kita sehat, bahkan ketika kita masih hidup dan ketika kita mati nanti. Bahwa Tuhan berkuasa atas segala keadaan tersebut. Saudara, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan selain Dia berkuasa, tapi Allah kita ini juga adalah Allah yang cerdik dalam mengatur strategi. Ya, sekalipun kita tahu bahwa setan itu memang licik dalam berbagai segi, namun oleh Allah ia dibuat mati kutu oleh strateginya Allah sendiri. Mengapa saya katakan bahwa strateginya Allah jauh lebih unggul daripada strateginya setan, saudara-saudara? Maka saya akan memberikan contoh. Mari kita pelajari kasus Ayub. Saya minta tolong dengan rendah hati, tulang, bacakan Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 17. Ya, Pak Andre, tolong dibacakan kisah Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 17. Oke. Baik, ayat 12. Begini firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapo. Yang 15. Di seluruh negeri tidak dapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat terakhir. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tadi mengatakan bahwa strateginya Allah itu jauh lebih unggul daripada strateginya setan. Nah, kita tadi sudah membaca. Di dalam kasus Ayub atau kasus yang dialami Ayub ini, setan itu punya strategi untuk menjatuhkan Ayub. Ya, di mana strategi setan?
setan meminta agar Allah mengizinkan dia membuat Ayub menderita. Tujuan setan adalah supaya Ayub jatuh dan akhirnya mengumpati Allah. Akhirnya mengumpati Allah. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Ayub tidak mengeluarkan umpatan-umpatan yang dimaksud oleh setan tersebut. Atau dengan kata lain, tidak ada umpatan keluar dari mulut bibir Ayub. Melainkan pujianlah yang keluar dari mulut bibir Ayub. Pujian itu disampaikan kepada Allah. Itulah yang terjadi. Dan pada akhir hidupnya Allah memberkati Ayub maksud saya 2 kali lipat. Jadi saudara tahu semua itu terjadi tanda kutip berkat ya jasa setan. Jasa setan, tanda kutip jasa setan. Nah, berkat jasa setan inilah Ayub malah dapat berkat ganda, saudara-saudara. Luar biasa. Strategi daripada setan untuk membuat Ayub tidak percaya kepada Allah, untuk marah kepada Allah, untuk mengumpat Allah, itu tidak terjadi. Dan pada akhirnya Ayub diberkati dengan berkat ganda. Saya berikan contoh yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya teringat kasus daripada Yudas. Kita tahu semua siapa yang memprovokasi Yesus. Siapa yang memprovokasi Yudas? Kita tahu semua itu siapa. Tidak lain, tidak bukan, yang memprovokasi Yudas adalah setan. Setanlah yang memprovokasi Yudas, tetapi melalui Yudas inilah anak manusia memang harus disalibkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah penyaliban Yesus itu merupakan bagian dari rencana setan? Nah, saya pernah ditanya oleh beberapa orang, saudara. Apakah penyaliban Yesus itu merupakan bagian dari rencana setan? Lalu saya jawab, ya. Tetapi Allah membalikkan semuanya itu. Sehingga apa yang terjadi? Kematian Kristus justru merupakan suatu penggenapan dari rencana Allah bagi keselamatan manusia. Apa artinya? Apa yang dianggap sebuah kemenangan oleh setan, justru itu merupakan sebuah kekalahan. Ini pada kasus Yudas, saudara-saudara. Saya teringat lagi dengan kasus yang dialami oleh Rasul Paulus. Di mana setan memberikan duri dalam daging Paulus. Saudara, saya tidak bermaksud memperdebatkan apa arti duri tersebut. Tetapi yang pasti arti kata duri yang dimaksud adalah penderitaan. Maksud setan adalah supaya Paulus kecewa kepada Tuhan dan membuat dia ragu akan firman-Nya. Tetapi di sini ada lagi satu strategi, ya peran Tuhan yang dimainkan. Tetapi Allah punya strategi lain. Apa kata Paulus? Justru di dalam kelemahanku dan penderitaan itu kuasa Allah kian sempurna. Luar biasa, saudara-saudaraku. Duri juga bisa merupakan satu pengingat. Ya, agar apa, saudara? Agar Paulus tidak sombong dengan pengalamannya yang dimana dia diangkat ke Firdaus. Justru di dalam penderitaan kuasa Allah semakin dinyatakan.
Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa malam hari ini. Saya berdoa, kiranya kita semua memahami rahasia ilahi yang satu ini. Dan tidak menutup kemungkinan apapun yang kita alami. Ya, sebetulnya Tuhan sedang memainkan peranannya dalam setiap pribadi kita masing-masing. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Andre. Monggo Pak Andre dilanjutkan. Baik.